Inilah video amatir yang merekam kejadian mobil terbakar di SPBU. Asap hitam membumbung dan memicu kepanikan warga. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tampak sebuah sedan hangus terbakar. Sementara pengemudi mobil berhasil selamat dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kendaraan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Polisi menangkap selebgram Chandrika Cika beserta atlet e-sport Herli Juliansa atau biasa dikenal dengan Aura Jeksi karena menggunakan narkoba. Ada 4 orang lain yang diciduk bersama mereka. Zat terlarang yang dikonsumsi Cika dan teman-temannya adalah ganja cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Selebgram Chandrika Cika dan atlet e-sport Herli Juliansa atau Aura Jeksi beserta 4 teman mereka menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Keenam pemuda dan pemudi ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin malam. Mereka terciduk mengonsumsi narkoba, yakni ganja cair. Liquid yang mengandung tetrahidrokanabinol itu dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Cika dan kawan-kawannya ini hanya bisa tertunduk malu ketika polisi mengungkap kasus kriminal yang mereka lakukan Selasa malam. Mereka kini menyandang status baru yang disematkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Jaksel. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah 1 buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan rekan-rekan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan. Pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Selain terbukti mengonsumsi ganja cair, 2 dari 6 tersangka juga terindikasi positif metamfetamin atau sabu. Cika dan kelima temannya ini terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sementara polisi tengah memburu orang yang memasok ganja liquid untuk para tersangka. Polres Lampung Tengah menggerebek begal sadis di Selagai Lingga. Saat ditangkap, pelaku sedang tertidur. Satreskrim Polres Lampung Tengah menggerebek begal sadis di Selagai Lingga, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Sang pelaku, Lian Abdul, saat itu sedang tidur. Di mana? Ia pun kaget dan kebingungan. Polisi langsung membawa pelaku ke mobil beserta barang bukti senjata tajam yang kerap digunakan untuk mengancam korban. Dalam aksinya, pelaku mengincar wanita yang melintas di jalanan sepi. Betul, ternyata daripada pelaku mewepet korban dan langsung mengancam dengan menggunakan laduk atau pisau garpu karena korban ketakutan sehingga motor, berikut tas dan juga HP berhasil dibawa oleh pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama seorang temannya dalam 3 bulan terakhir telah beraksi 4 kali. Dan polisi kini masih mengejar seorang pelaku lainnya. Penyelundupan kanguru dan burung nuri serta cendrawasih digagalkan petugas BKSDA di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Satwa dilindungi ini sebagian ditemukan di kamar mesin KM Gapulu. Ada 9 satwa yang diamankan dari 3 lokasi di dalam kapal.
Di antaranya 3 ekor kanguru, 4 ekor cendrawasih, dan 2 nuri. Penyelundupan ini terungkap saat penumpang kapal melihat 2 burung nuri di kolong tempat tidur. Diduga satwa langka tersebut berasal dari Pulau Aru dan akan diperdagangkan di pasar gelap. 2 pria tertangkap tangan memiliki 3 kg ganja di tempat indekos di kawasan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Buka. Sekage. Awas. Buka. Penangkapan M dan P berawal dari patroli siber, menyusul adanya aktivitas transaksi jual beli ganja di media sosial. Kedua pelaku juga kerap menjual ganja keluar daerah melalui jaringan media sosial milik salah satu pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan 2 paket daun ganja kering siap edar seberat 3 kg yang disembunyikan dalam lemari. Usai tertangkap, tangan kedua pria ini digelandang ke Mapolrestabes Bandung. 3 anak tertimpa tembok rumah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang korban meninggal dunia, sementara 2 lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ketiga korban sedang bermain di belakang rumah tua sepulang mengaji, saat tiba-tiba tembok rumah di Jalan Bahari, Kelurahan Polewali, ambruk. Orang tua korban menangis histeris saat petugas melakukan evakuasi. Korban meninggal dunia disemayamkan di rumah duka, sementara 2 bocah lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar penetapan pemenang Pilpres 2024 bagi pasangan Presiden dan Wapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk masa periode jabatan 2024-2029. Penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden memang dilakukan paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu. Hadirin yang kami hormati. Tiba di kantor KPU, tampak Prabowo Gibran kompak memakai kemeja putih dan langsung menyapa tim sukses, partai koalisi hingga pejabat pemerintahan. Ketua KPU Hashim Asyari secara resmi menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai paslon presiden dan wapres terpilih tahun 2024 hingga 2029. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menghadiri acara penetapan pemenang Pilpres di Komisi Pemilihan Umum. Keduanya menegaskan kehadiran mereka merupakan bagian dari proses bernegara. Kedatangan Anies Cak Imin di acara penetapan pemenang Pilpres ini juga menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Prabowo Gibran tetap berjalan baik pasca pertarungan politik Pilpres. Anies mengakui kehadirannya selain untuk menghormati proses pemilu, sekaligus untuk mengingatkan bahwa ada catatan dalam pemilu sebagaimana yang disampaikan Majelis Hakim dalam sidang putusan sengketa Pilpres di MK. Kami hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang berjalan. Dan proses bernegara telah tuntas tadi. Tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa
catatan-catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh dilupakan dan itu harus dilaksanakan. Sementara itu Muhaimin mengucapkan selamat bekerja untuk Prabowo dan Gibran, serta terima kasih kepada pendukungnya yang sudah berjuang selama ini. Ya, saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk masa pemerintahan yang akan datang. Dengan demikian seluruh proses Pilpres sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mensukseskan program perjuangan Amin maupun PKB. Ada hal menarik yang terjadi selama penetapan berlangsung di KPU hari ini. Usai menyampaikan pidato, Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menyalami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Prabowo bahkan terlihat gemas dengan Anies yang selama ini menjadi lawan tandingnya di Pilpres. Prabowo dan Gibran kemudian menyalami satu persatu komisioner KPU, ketua umum partai politik baik pendukungnya maupun dari paslon lain, serta pejabat yang diundang dalam penetapan tersebut. Dari tim pemenangan Prabowo Gibran yang hadir juga tampak Titik Soeharto dan putranya Didit Hadi Prasetyo. Ya, sementara itu pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU dan lebih memilih bersepeda bersama istrinya di Sleman, Yogyakarta. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Ganjar Pranowo terlihat bersepeda menyusuri jalanan Sleman, Yogyakarta, ditemani istrinya, Siti Atikoh. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU untuk menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Ganjar juga enggan memberikan ucapan selamat atas penetapan itu. Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan. Namun Komisi Pemilihan Umum menegaskan akan mengundang semua pasangan capres-cawapres yang ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Idam Holik selaku komisioner KPU menyatakan jika surat undangan sudah dikirimkan ke masing-masing pasangan calon. Semalam untuk memastikan surat yang dikirim itu sudah terkirim, saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3, Mas Chandra. Ya, saya kirim langsung ke beliau semalam. KPU hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Tak hanya dihadiri Prabowo Gibran, acara penetapan juga dihadiri pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, Gibran Rakabuming Raka mendatangi warga di Rusun Muara Baru. Kedatangan anak sulung dari Jokowi ini mendapatkan sambutan yang meriah dari warga yang telah menanti kedatangan Gibran. Mengenakan kemeja putih, Gibran menyapa warga sambil dikawal penjagaan pihak kepolisian. Gibran selain menyapa warga, juga menyempatkan untuk berbicara langsung dengan warga. Ia menyampaikan kalau dirinya baru akan menjabat sebagai wakil presiden 6 bulan mendatang. Salah satunya adalah makan siang gratis. Dalam kesempatan silaturahmi itu, Gibran menyampaikan soal program perbaikan gizi dan pencegahan stunting pada anak. Foto Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai dijual pedagang frame foto di kawasan Pasar Jatinegara. Namun foto Prabowo Gibran yang dijual bukanlah foto resmi yang dikeluarkan Sekretariat Negara. Inilah foto Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang dijual pedagang bingkai foto di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Foto lengkap dengan jas dijual pedagang satu pasang dengan bingkainya. Foto ini bukan foto resmi yang dikeluarkan Sekretariat Negara. Foto Presiden dan Wakil Presiden memang biasanya resmi digunakan setelah adanya pelantikan dan dikeluarkan pihak pemerintah.
Sebagian pedagang ada yang tidak berani menjual dan menunggu foto resmi meski sudah ada pesanan dari simpatisan maupun warga. Sementara seorang pembeli yang sedang mencari bingkai foto mengaku sudah mencetak sendiri foto Prabowo Gibran yang didapatkan dari media sosial. Aksi arogan personel kepolisian kembali terjadi. Kali ini seorang perwira polisi dilaporkan usai menabrak warga di Jalan Tol Medan Binjai. Ironisnya, pengayom masyarakat tersebut justru seolah menakuti warga dengan menunjukkan senjata dan kartu anggotanya. Beginilah aksi keributan antar warga dengan personel kepolisian di pintu keluar gerbang tol Binjai, Sumatera Utara Sabtu lalu. Bang, tolong bang, kalian jangan diam aja ya. Berapa ini? Udah bang. Dalam video, tampak korban yang akan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan mobilnya. Namun mobil SUV tersebut malah mundur dan menabrak kembali bagian depan mobil korban dan langsung kabur. Berapa ini? Udah bang. Akibat peristiwa tersebut, mobil korban mengalami kerusakan pada bagian bumper depan serta lecet di sisi kanan belakang. Keributan berawal dari posisi mobil korban yang akan keluar dari pintu 2 tol Binjai melalui jalur cukup saldo. Namun lantaran korban lupa bahwa saldo mereka kurang, istri korban turun dan mengisi saldo. Mau perpanjang terserah, bisa datang ke sini, saya nanti ada. Iya. Posisi mobil pelaku yang tepat di belakang mobil korban diduga tak sabar dan langsung menghantam mobil korban di depannya. Wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja bu, nggak apa-apa. Iya. Usai mengalami peristiwa tabrakan, korban atas nama SS membuat laporan ke Satlantas Polres Binjai dan Bid Propam Polda Sumut. Kasubdit Penmas Polda Sumut mengatakan pelaku yang menabrak merupakan oknum kepolisian berpangkat AKP inisial HS yang berdinas di Brimob Polda Sumut. KPHS mengambil tas, katanya berisi pistol ataupun kartu tanda anggota. Nah, ini perlu kami dalami lagi, tapi yang bersangkutan saat ini saudara SS sudah membuatkan pengaduan di Propam. Selanjutnya hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap HS serta saksi-saksi lainnya. Lari. Seorang perwira tentara Amerika Serikat diduga hilang usai terpisah dari rombongan. Tentara tersebut diduga hilang saat survei latihan gabungan di sekitar hutan desa Karanganyar, Karawang, Jawa Barat. 1 hari pasca pencarian, korban ditemukan tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dari hutan Dawan, korban sudah ditemukan dan tim gabungan akhirnya menemukan perwira tentara Amerika yang hilang di hutan desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Tentara tersebut ditemukan 1 hari pasca pencarian. Dari berbagai informasi yang beredar, perwira US Army ini diketahui bernama Mayor William Walker dari Satuan Aviation Officer. Ia tergabung dalam tim tinjau medan pada latihan gabungan bersama SGS TNI dan US Army. Dari penuturan warga, tentara Amerika bersama beberapa TNI datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 12 siang. Namun sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, tersiar kabar ada seorang tentara Amerika yang hilang. Tak berselang lama, lokasi kejadian dipenuhi tim pencari dari TNI, SAR, BPBD, dan polisi. Hingga sekitar pukul 12 malam, tentara Amerika yang hilang itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita mau sholat zuhur itu pada masuk itu. Pada masuk. Nah, terus banyak. Ya, kalau kita nggak perhatikan sih ya pasukan kita aja yang kita perhatikan. Kalau yang orang asing itu nggak tahu kita. Tahu itu TNI. Sama TNI luar juga. Itu yang meninggal kan orang Amerika. Orang Amerika. Ada berapa yang meninggal? Satu. Informasinya kenapa sih Pak meninggal Pak? Nggak jelas juga, makanya dulu waktu kesini dulu juga nggak mau dikawal itu. Oh, sebelumnya sempat kesini ya orang itu Pak? Udah latihan kedua kali, ini kan rencana Agustus, September kan. Lagi survei lokasi atau gimana? Survei lokasi.
Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya tentara Amerika tersebut. Ya, pasca kemenangan atas Jordania di kualifikasi grup A Piala Asia U23, skuad timnas Indonesia U23 dalam kondisi yang prima. Kondisi psikologis Witan Sulaiman dan kawan-kawan sangat baik menjadi modal penting saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Jumat dini hari nanti. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Usai meraih kemenangan penting atas Jordania, timnas U23 Indonesia kembali menggelar latihan jelang menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Pemulihan kondisi fisik dan pematangan taktik serta strategi menjadi menu latihan Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Di bawah pengawasan langsung pelatih kepala Shin Tae-yong. Manfaat yang dirasakan langsung oleh punggawa timnas Garuda dan Witan Sulaiman yang secara khusus mengasah tendangan kaki kirinya untuk kembali mencetak gol di pertandingan mendatang. Selain latihan taktik, pemain berusia 22 tahun asal klub Bayangkara tersebut menginformasikan kondisi psikologis tim dalam kondisi baik usai lolos dari fase grup. Ia berharap kondisi ini dapat membawa skuad Garuda melaju ke babak semifinal. Dan lolos ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong telah memberikan bocoran bagaimana cara mengalahkan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah Jumat dini hari nanti. Indonesia dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya dengan tambahan amunisi Ramadan Sananta yang dapat kembali merumput usai hukuman kartu merah dan Nathan Jo Aon yang kembali dapat membela Merah Putih setelah mendapat izin dari klubnya SC Heerenveen Belanda. Sabar dulu, Sabar. Jenis betina ini.